semakin dekat habisnya. Para ulama memberikan pesan kepada kita, inna syahrakum hadza qad akhadha fil naqsi fazidu antum fil amal. Apabila bulan Ramadan sudah semakin berkurang, tinggal sedikit, maka tambahlah di dalam beramal. Kenapa para ulama menyuruh kita menambah beramal ketika Ramadan sudah tinggal sedikit? Karena Ramadan adalah kesempatan emas di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah. Sehingga kalau kesempatan emas ini tinggal sedikit, maka sangat wajar kalau kita disuruh sungguh-sungguh beramal. Karena nanti kalau Ramadan sudah selesai, pahala sudah normal lagi. Yang biasanya kita digaji satu hari 100.000, normal 100.000 lagi. Adapun selama bulan Ramadan, gajinya dilipat gandakan. Mungkin satu hari 1 juta, padahal biasanya 100.000. Nah, maka selama gaji kita masih 1 juta, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam beramal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin bahwa malam ini nanti kita sudah masuk tanggal 21 Ramadan. 21 Ramadan menurut mazhab Syafi'i adalah Lailatul Qadar. Karena itu mari kita malam ini bersungguh-sungguh beramal. Bagaimana bersungguh-sungguh beramalnya? Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, karena adalah kebiasaan Nabi idza dakhala al-ashru, kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan istri-istrinya. Yang dimaksud mengencangkan sarung ini ada 2 makna. Makna yang pertama, sarungnya diikat, tidak dilepas, alias tidak melakukan hubungan intim. Makna yang kedua, mengencangkan sarung, maksudnya sungguh-sungguh ibadah. Seperti orang Indonesia mengatakan menyingsingkan lengan baju, tidak betul-betul disingsingkan, tapi maksudnya sungguh-sungguh. Nah, maka pada 10 hari terakhir ini Rasulullah saking sungguh-sungguhnya ibadah, beliau tidak sempat hubungan intim sama istri. Bukan berarti haram ya, tetap boleh hubungan intim karena Allah mengatakan uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Tetapi kenapa beliau tidak melakukan? Karena saking dahsyatnya ibadah, ahya lailahu, beliau menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan dengan ibadah. Dan ibadah pada waktu malam Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar itu tidak harus ibadah salat. Karena dalam satu hadis disebutkan qaimin wa qa'idin. Ada orang yang berdiri alias salat, ada orang yang sedang duduk zikir kepada Allah. Sama-sama ibadah. Satunya duduk baca Quran, satunya duduk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, satunya berdiri salat. Semuanya itu adalah ibadah untuk cari Lailatul Qadar. Tapi memang yang paling diintikan pada Lailatul Qadar itu adalah 3. Yang pertama, sholat sunnah sebanyak-banyaknya, tahajud sebanyak-banyaknya. Yang kedua, baca Quran sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, doa sebanyak-banyaknya. Nah, kalau bisa ini 3 dilakukan semuanya. 2 rakaat salat sunnah, selesai buka Quran, baca Quran, selesai baca Quran, doa kepada Allah. Habis itu lagi 2 rakaat salat sunnah, kemudian baca Quran, kemudian doa. Terus sampai subuh. Ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Jadi malamnya hidup terus, tidak ada tidurnya. Atau ada tidurnya tetapi saking sedikitnya seolah-olah malamnya semuanya hidup, meskipun ada tidurnya sedikit. Jadi silahkan dipilih, tanpa tidur boleh untuk 10 hari terakhir Ramadan ini, atau ada tidurnya tetapi sedikit. Sangat bagus dalam satu keluarga ini saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling membangunkan. Istrinya tidur 1 jam, dibangunkan oleh suaminya. Nanti gantian suaminya tidur 1 jam, dibangunkan oleh istrinya.
Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan, mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki, qama minal laili fasalla, dia bangun malam salat, wa ayqadha imra'atahu fasallat, membangunkan istrinya maka istrinya salat, fa in abat nadha fi wajhihal ma, kalau istrinya enggan bangun suaminya percikkan air pada wajah istrinya. Demikian juga sebaliknya Allah rahmati seorang wanita yang bangun malam, dia salat tahajud, dia bangunkan suaminya lalu suaminya salat. Kalau suaminya enggan bangun, maka istrinya ini memercikkan air pada wajah suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud, disahihkan Ibnu Hibban dan Hakim. Nah, ini saling tolong menolong, saling bantu membantu sekeluarga untuk salat tahajud. Sebanyak-banyaknya, tidak ada batasnya. Banyak orang bertanya kepada saya setiap Ramadan, pertanyaan ini terulang. Bahkan Ramadan kali ini sudah berapa kali WA masuk, pertanyaannya sama. Apakah Lailatul Qadar harus dicari dengan iktikaf? Apakah yang tidak iktikaf tidak dapat Lailatul Qadar? Jawabnya adalah bahwa iktikaf itu bukan satu-satunya cara cari Lailatul Qadar. Yang dimaksud mencari Lailatul Qadar itu adalah sungguh-sungguh ibadah di dalamnya. Bisa di rumah, bisa di masjid, bisa di sawah. Jadi misalnya Pak Tani sambil menunggu sawahnya dari tikus, sambil tadarusan di pinggir sawah, nggak ada masalah. Yang penting ibadah. Ibadahnya apa? Bebas. Mau baca Quran, mau wirid, mau salat sunnah, dan itu yang paling bagus insyaallah ta'ala. Ini sebagai mukaddimah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, untuk mengingatkan bahwa malam ini nanti kita sudah masuk malam 21, maka sebisa mungkin kita tidak tidur kecuali sedikit sesuai dengan keperluan. Kalau sudah cukup, maka langsung bangun lagi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema kita pada sore hari ini adalah fikhu zakatil fitri, fikih zakat fitrah alal madzahibil khamsah, berdasarkan fikih 5 madhab. Madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Saya tambahi satu lagi, tulisan Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Nah, karena kita ini hidup di Indonesia rata-rata adalah bermadhab Syafi'i, saya akan bacakan dari fikih Syafi'i. Qala al-muallif hafizahullah, al-fiqhu Syafi'i, fikih Syafi'i. Qala fil ghayah wa taqrib, berkata Abu Syuja' di dalam kitabnya Al-Ghayah wa Taqrib. Ini termasuk ulama madhab Syafi'i dan kitabnya sangat-sangat terkenal, sehingga saya ambilkan dari kitab tersebut. Faslun, pasal, watajibu, dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah, bi thalathati asya, dengan sebab 3 perkara. Yang pertama, al-Islam, agamanya Islam. Yang kedua, wa bi ghurubi syamsi, tenggelam matahari, min akhiri yaumin, hari terakhir, min syahri Ramadan, dari bulan Ramadan. Yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya sisa, an qutihi, dari makanan pokoknya, wa quti iyalihi, dan makanan pokok untuk keluarganya, fi dzalikal yaum, pada hari tersebut. Jadi hukum zakat fitrah adalah apa? Wajib. Beliau mengatakan watajib. Hampir seluruh ulama mengatakan zakat fitrah wajib. Hanya ada segelintir kecil sebagian ulama yang mengatakan zakat fitrah tidak wajib, tapi hanya sunnah muakkadah, yaitu Imam Dawud, pendiri madhab Zahiri, dan juga sebagian ulama Malikiyah belakangan. Mereka saja yang menganggap bahwa zakat fitrah adalah sunnah muakkadah. Karena pendapat ini sangat sedikit pengikutnya, sampai-sampai para ulama menganggap itu pendapat yang syadz, yang janggal, yang nyeleneh, jangan didengarkan. Kita harus yakin bahwasanya zakat fitrah hukumnya apa? Wajib.
Kenapa? Karena dalam hadis yang sahih disebutkan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah memfardukan, dan kata-kata memfardukan menunjukkan wajib, zakat al-fitri, zakat fitrah, min Ramadan, dari bulan Ramadan, sa'an min tamrin, satu sa' kurma, atau sa'an min syair, atau satu sa' gandum, ala kulli hurrin wa abdin, kepada setiap muslim baik merdeka maupun budak, zakarin au untha, cowok maupun cewek, minal muslimin, yang penting dia termasuk umat Islam. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faradha, Rasulullah memfardukan, berarti zakat fitrah wajib. Kalau memang hadisnya sahih, kenapa sebagian ulama mengatakan zakat fitrah sunnah muakkadah? Nah, mereka mengartikan faradha bukan mewajibkan, tetapi menentukan. Sudah ditentukan oleh Nabi zakat fitrah itu satu sa', jangan kurang. Itu kata mereka. Tapi mayoritas para ulama mengatakan faradha bukan menentukan, tetapi mewajibkan. Yang wajib siapa? Yang wajib adalah al-Islam, umat Islam. Jadi tetangga-tetangga yang kafir tidak usah diambil zakat fitrahnya, mereka belum masuk Islam. Kapan mulai wajibnya? Bi ghurubi syamsi, kalau matahari sudah tenggelam nanti akhir Ramadan. Ramadan tahun ini saya nggak ngerti 30 hari atau 29 hari. Andaikan 29 hari berarti nanti Ramadan hari ke-29, ketika matahari sudah tenggelam, itu sudah wajib zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu waktunya ada 3 pembahasan. Ada waktu wajib, ada waktu boleh, ada waktu paling utama. Kalau membahas waktu wajib, itu adalah ketika matahari tenggelam pada akhir Ramadan. Kalau membahas waktu boleh, maka menurut mazhab Syafi'i sudah mulai boleh zakat fitrah sejak awal Ramadan. Tapi sebaiknya kita pakai mazhab Hambali, bahwasanya zakat fitrah baru boleh keluar 2 hari sebelum Idul Fitri. Kenapa? Itu yang ada contohnya dari para sahabat. Adapun dari awal Ramadan zakat fitrah tidak ada contohnya dari para sahabat, maka jangan dilakukan. Meskipun dalam mazhab Syafi'i dikatakan apa? Boleh. Kemudian kalau membahas waktu paling utama, maka paling utama adalah ketika kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Jadi setelah adzan subuh atau setelah sholat subuh, kita bawa beras menuju ke rumahnya orang miskin, kita kasihkan beras itu. Nah, itu paling utamanya, sebelum sholat Id. Wajibnya bagi siapa? Bagi orang yang wujudul fadli, bagi orang yang di rumahnya masih ada sisa untuk makan dia dan makan keluarganya serumah untuk 1 hari tersebut. Misalnya 1 hari serumah butuh berapa? 1 kilo. Nah, ternyata di rumah ada beras lebih dari 1 kilo. Berarti wajib panjenengan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau di rumah ada beras 1 kilo tapi ada duit sisa, bisa duit ini untuk membeli beras, berarti dia wajib untuk zakat fitrah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dan seluruh mazhab hampir sama, yaitu yang wajib adalah orang yang seperti itu, kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan yang wajib zakat fitrah hanyalah yang hartanya mencapai nisab. Nisabnya harta itu sekitar 75 juta. Maka dalam mazhab Hanafi yang duitnya kurang dari 75 juta tidak wajib zakat fitrah. Tapi kita nggak usah pakai mazhab Hanafi, karena kita hidupnya di Indonesia rata-rata bermadhab Syafi'i. Kalau kita pakai mazhab Hanafi, nanti tidak banyak yang mengeluarkan zakat fitrah. Mungkin semasjid ini yang keluar zakat fitrah hanya sedikit, karena yang duitnya sampai 75 juta itu tidak banyak. Termasuk saya belum wajib zakat fitrah kalau pakai mazhab apa? Hanafi, karena duitnya belum sampai berapa? 75 juta, belum sampai nisab. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak. Pokoknya sudah ada beras sisa untuk 1 hari sekeluarga, berarti wajib zakat fitrah.
Wa yuzakki an nafsihi, dia mengeluarkan zakat fitrah untuk siapa saja? Satu, untuk dirinya sendiri. Dua, wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan untuk siapapun yang dia wajib menafkahi minal muslimin, dari kalangan umat Islam. Jadi seorang kepala keluarga dia wajib menzakati fitrah untuk dirinya sendiri, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Tiga yang wajib dia zakati. Kalau dia punya budak, tambah satu lagi, dia wajib menzakat fitrahi budaknya. Kalau istrinya 4, berarti semua 4 istri ini dia tanggungan dia zakat fitrah. Ini mazhab Syafi'i. Nanti kalau mazhab lain mengatakan bahwa istri itu zakat fitrah sendiri-sendiri, tapi mazhab Syafi'i, istri zakat fitrahnya ditanggung suami. Kenapa? Sehari-hari dia makan ditanggung suami. Maka ketika wajib mengeluarkan beras, berarti juga tanggungan suami. Yang dikeluarkan berapa? So'an min quti baladi, 1 so' dari makanan pokok di negara dia. Berarti kalau di Indonesia 1 so' dari beras. Nah 1 so' itu berapa? Wa qadruhu khamsatu artalin wa thuluthin bil iraqi, yaitu 5 ritel plus 1/3 ritel Irak. Nah, ritel ini adalah jenis-jenis timbangan atau takaran yang kita tidak memakainya. Kita di Indonesia pakainya ons, gram, kilo, dan sebagainya. Nah maka 1 so' itu kalau dalam madhab Syafi'i menurut pendapat yang mu'tamad itu adalah 2,8 kilo. Saya ulangi lagi, dalam madhab Syafi'i menurut pendapat yang mu'tamad adalah bahwa 1 so' itu 2,8 kilo. Lah kenapa kok rata-rata orang Indonesia mengeluarkannya 2,5 kilo? Itu karena mengikuti sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i bahwa 1 so' adalah 2,4 kilo, kemudian dibulatkan jadi 2,5. Tetapi kalau mau memakai pendapat yang mu'tamad, maka 2,8 kilo dikali berapa? Misalnya saya 1 istri sama 4 anak. 4 anak berarti berapa nih? 6. Tambah 1 janin 7. Nah, saya keluarkan 7 kali 2,8 kilo. Kalau susah ngitungnya, wah kok pakai koma-koma susah. Nah, boleh dibulatkan lagi 3 kilo. 7 kali 3 21. Nah, begitu langsung beli beras 21 kilo, zakatkan sebagai zakat fitrah. Itu cara ngitungnya dalam mazhab Syafi'i. Nggih, panjenengan pakai 2,5 ya nggak apa-apa, tapi kalau saya menyarankan 2,8. Kenapa? Itulah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para kiai. Wallahu a'lam bissawab. Faslun, pasal baru. Wa tudfa'u zakatu, zakat itu diserahkan ilal asnafits tsamaniyah, kepada 8 golongan alladzina dzakarahumullahu ta'ala, yang Allah sudah sebutkan fi kitabihil aziz, dalam kitabnya yang mulia, fi qaulihi ta'ala, dalam kalam Allah ta'ala. Ini adalah surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Tiada lain zakat itu untuk orang-orang fakir, 1, 2 untuk orang-orang miskin, 3 untuk para amil zakat, 4 untuk para mu'allaf, 5 untuk memerdekakan budak-budak, 6 untuk orang-orang yang punya utang, 7 untuk fisabilillah, 8 untuk ibnus sabil. Dari 8 ini, apakah semuanya ada sekarang? 2 yang tidak ada. Berarti 8 kurangi 2 sisa 6. Yang tidak ada adalah nomor 3, al-amilin. Ini enggak ada. Karena amil zakat yang sah itu adalah amil yang diangkat oleh para khalifah. Sekarang tidak ada khalifah, tidak ada amirul mukmin.
Maka kata guru kami Ustadz Mu'in hafizahullah rahimahullah sudah wafat, beliau mengatakan kalau amil-amil zakat yang sekarang ini kalau mau dikasih gaji atau upahnya jangan dari zakat yang terkumpul, ambilkan dari dana yang lain. Adapun dana zakat ini jangan diotak-atik. Kenapa? Mereka bukan amil yang sah. Para amil ini boleh dikasih, tetapi bukan sebagai bayaran amil. Kalau mereka orang miskin, nah dikasih sebagai jatahnya orang miskin, nggak apa-apa. Tapi kalau amilnya kaya, ya nggak usah ngambil. Udah ikhlas saja karena Allah sukarela bekerja membantu orang-orang kaya supaya zakat mereka bisa tersalurkan secara benar. Selesai. Jadi tolong menolong dalam hal menunaikan kewajiban. Nomor 4, mu'allaf. Nah, mu'allaf ini sering diterjemahkan salah. Diterjemahkan mu'allaf itu yang dulunya kafir kemudian masuk Islam. Tidak. Mu'allaf itu yang baru saja masuk Islam. Kalau dulunya kafir kemudian masuk Islam, ya semua sahabat Nabi mu'allaf semuanya. Semuanya dulu kafir, ya kan? Nah, maka orang-orang yang dulunya kafir kemudian sudah masuk Islam, sudah lama, sudah sampai pakai cadar, pakai kaos kaki dan sebagainya, itu bukan mu'allaf lagi. Itu disebut mu'allaf itu salah sebenarnya. Itu mantan mu'allaf. Nah, mu'allaf itu yang kemarin masuk Islam. Nah, hari ini dia mu'allaf dia. Nah, dia dikasih mu'allaf. Yang kelima, ini yang termasuk yang nggak ada, firriqab, budak. Sekarang nggak ada budak. Nomor 6, ini masih banyak orang punya utang. 7, sabilillah. Sabilillah ini menurut mayoritas ulama adalah para mujahid. Di Indonesia tidak ada mujahid perang, nggak ada di Indonesia. Makanya para ulama kemudian meletakkan fisabilillah ini untuk model sabilillah nomor 2. Apa sabilillah nomor 2? Yaitu jihad dalam rangka menyebarkan ilmu agama. Para guru-guru TPA itu termasuk fisabilillah. Para guru-guru TPA dikasih zakat. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena mereka pengganti mujahid fisabilillah yang tidak ada di Indonesia. Kalau di Indonesia ada perang, fisabilillah ini perang. Tapi karena nggak ada perang, maka Islam itu tegak dengan 2, dengan perang dan dengan ilmu. Bisinan wal bayan. Bisinan dengan senjata, bil bayan dengan ilmu. Maka para guru TPA ini perlu diperhatikan, mereka diberi termasuk fisabilillah. Kemudian nomor 8 adalah wabnis sabil, ibnu sabil. Ini orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan sehingga dia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Jadi tidak semua musafir. Sebagian orang salah paham, dikira semua musafir ibnu sabil. Tidak. Teman saya berada di Hong Kong, kerja di sana. Terus dia dikasih zakat. Maka dia heran, loh kenapa saya dikasih zakat? Saya kan gajinya besar, saya kaya ini. Maka dijawab, ini panjenengan mendapatkan hak ibnu sabil. Maka saya jawab, oh salah, itu bukan ibnu sabil. Ibnu sabil itu yang kehabisan bekal di perjalanan. Dia memang di perjalanan masih di Hong Kong, masih kerja di sana, tetapi kan duitnya banyak, tidak habis bekalnya. Dia mau pulang kapanpun bisa. Itu bukan ibnu sabil. Nah, maka dia tanya lagi, terus gimana ini? Uang gimana nih? Saya katakan, silahkan uang tersebut berikan kepada orang miskin, karena sudah diserahkan kepada Anda duit dalam amplop, ini katanya haknya ibnu sabil. Padahal dia bukan ibnu sabil, ya sudah, lempar kepada yang berhak. Nggak usah dikembalikan, nggak usah. Lempar kepada yang berhak. Makanya di sini beliau mengatakan wa ila mayyujad minhum, diserahkan kepada siapapun yang ada dari 8 asnaf ini. Nah, dari 8 ini ternyata 2 nggak ada, maka diserahkan kepada 6. Apakah harus berikan kepada semua 6 ini? Jadi misalnya seorang pebisnis, dia wajib zakat dalam setiap tahunnya 10 juta. Apakah 10 juta harus dibagi-bagi kepada 8 asnaf ini semuanya? Beliau mengatakan wala yaqtasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin. Tidak boleh kurang dari 3 orang dari setiap kelompoknya, ilal amil, kecuali amil. Jadi misalnya dia serahkan kepada orang fakir, jangan kurang dari 3 orang fakir. Harus 3 orang fakir atau lebih, 3 atau 4.
Diserahkan kepada orang miskin, jangan kurang dari 3 orang miskin. Serahkan ke 3 orang atau 4 atau lebih. Serahkan kepada mu'allaf juga begitu, jangan kurang dari 3. Gharim juga begitu, jangan kurang dari 3. Fi sabilillah juga begitu. Ibnu Sabil juga begitu. Tentu saja itu kalau dia mendapati 3 atau lebih. Kalau ternyata di kampung itu dia cari-cari gharim tidak ada kecuali 1 orang, ya sudah, serahkan kepada 1 orang gharim, nggak apa-apa. Dan 8 asnaf ini tidak harus semuanya kena. Seandainya difokuskan kepada fakir miskin, nggak apa-apa. Kenapa difokuskan kepada fakir miskin? Karena yang paling perlu fakir miskin. Ibnu Sabil kurang perlu, kemudian gharim kurang perlu misalnya. Atau fakir miskin malah nggak ada, ini tinggal di perumahan orang-orang kaya. Adanya misalnya fisabilillah guru TPA, fokuskan untuk para guru TPA, nggak apa-apa. Jadi difokuskan kepada satu bagian nggak apa-apa, tetapi lebih afdolnya semuanya kena. Semua dari asnaf ini adalah apa? Kena. Kemudian wa khamsatun, ada 5 orang la yajuzu, tidak boleh daf'uha, menyerahkan zakat fitrah ilaihim, kepada mereka. 1. Al-ghaniyu, orang yang kaya, bimalin, dengan sebab harta, au kasbin, atau dengan sebab usaha. Orang kaya ada 2 macam. Bisa kaya dengan sebab usaha, bisa kaya dengan sebab harta. Contohnya, orang yang sebenarnya miskin, tetapi ketika orang tuanya mati, kemudian meninggalkan warisan yang banyak, rumah yang besar, akhirnya dia jual rumah tersebut, akhirnya dia kaya raya mendadak. Nah, ini berarti ghani bimal, kaya dengan sebab harta. Atau dia sebenarnya miskin, petani, ketika mencangkul sawahnya tiba-tiba ada sesuatu keras, benda keras, ketika diambil ternyata bongkahan emas. Nah, jadi kaya mendadak. Ini bukan kaya karena usaha, tapi karena dapat harta. Nah, itu tidak boleh dapat zakat fitrah. Wah, ini Pak Tani kasihan, bajunya compang-camping. Iya, bajunya compang-camping, tapi emasnya abot banget kuy. Ini pemodal bisa beli 5 rumah. Nah, sudah tidak boleh lagi untuk diberi zakat fitrah. Yang kedua, wal abdi, budak tidak boleh dikasih zakat fitrah. Kenapa? Budak itu tidak memiliki dirinya sendiri, apalagi harta, dia tidak memiliki. Maka kalau budak dikasih zakat fitrah, nanti fitrahnya ini akan kembali kepada majikannya. Tidak hanya zakat fitrah ya, zakat semuanya. Ini kan bicara zakat secara umum. Zakat mal maupun zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada orang kaya, tidak boleh diberikan kepada budak. Yang ketiga, Banu Hashim. Yang keempat, Banul Muttalib. Nah, ini kerabat-kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya Habib Rizik, nah itu termasuk Bani Hashim. Dia tidak boleh untuk diberi zakat fitrah. Lah terus bagaimana kalau ada habaib miskin? Habaib miskin itu sudah dapat jatah dari ghanimah perang. Kalau ada perang, sebelum harta rampasan ini dibagi, diambil 1/5. Nah, 1/5-nya ini jatahnya para habaib ada di situ. Di Indonesia nggak ada perang, berarti nggak ada ghanimah perang. Gimana? Boleh para habaib miskin diberi zakat, tapi zakat dari habaib kaya. Zakat dari orang-orang Jawa yang kaya tidak boleh diberikan kepada habaib miskin. Kemudian yang kelima adalah wal kafir, orang kafir. Jadi orang kafir tidak boleh diberi zakat fitrah. Orang kafir tidak boleh diberi zakat mal. Sedekah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Qaidahnya, kalau sedekahnya wajib, maka khusus diberikan kepada orang-orang muslim. Kalau sedekahnya sunnah, boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Maka kalau kita akikoh diberikan kepada tetangga yang kafir, nggak apa-apa. Akikoh ini termasuk sunnah. Kalau kita korban Idul Adha, tetangga kita kafir, kita kasih daging, nggak apa-apa. Kenapa? Ini korban ini sunnah, tidak wajib. Tapi zakat fitrah ini wajib, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Zakat mal ini wajib, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Kecuali satu, kalau si kafir itu termasuk mu'allafati qulubuhum,
Karena mu'allaf itu ada dua macam. Ada orang yang baru saja masuk Islam, dia mu'allaf. Ada orang yang masih kafir tapi sudah nyaris masuk Islam. Dia sudah tertarik masuk Islam, sudah berkali-kali tanya tentang Islam, tinggal titik aja udah masuk Islam. Nah, supaya dia segera masuk Islam, kasih zakat nih, kasih duit nih Pak, sak yuto nih, zakat saya, ayo langsung syahadat nih. Begitu kasih duit 1 juta, langsung asyhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah, alhamdulillah. Habis syahadat, saking senengnya masuk Islam, langsung mati ya, masuk surga langsung, penak nih, malah ranti dosa nih. Kalau orang-orang seperti kita ya sembuh-buan kata nih. Ini kalau mati mbuh-mbuhan nih. Karena kita nggak ngerti pahala kita sama dosa kita itu lebih banyak mana. Kalau pahala kita lebih banyak ya masuk surga, kalau dosa kita lebih banyak ya nyemplung sik ning neraka. Mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelumnya saya tampilkan dalil dulu supaya orang jelas apa sih dalilnya zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang kafir. Dalilnya sahih dalam Sahih Muslim. A'limhum, kasih tahu mereka, annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim, mewajibkan kepada mereka shadaqatan, zakat, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, faturaddu, lalu dikembalikan, fi fuqaraihim, kepada orang-orang fakir mereka. Lah mereka ini siapa ini? Umat Islam. Jadi ini kan Nabi mengirim da'i ke Yaman, namanya Mu'ad. Wahai Mu'ad, nanti kalau ke Yaman kamu akan ketemu orang-orang ahli kitab. Mereka kafir agamanya, Kristen atau Yahudi atau Nasrani. Nah, maka sebelum kamu perangi itu jangan langsung diperangi, kasih dakwah dulu. Kalau mereka mau masuk Islam, syahadat, kasih tahu kewajiban mereka berikutnya adalah sholat. Kalau mereka mau sholat, kewajiban berikutnya adalah zakat. Jadi diberikan 3 kewajiban orang yang baru saja masuk Islam. Kewajiban pertama syahadat. Kalau sudah masuk mengucapkan syahadat, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu bisa zakat. Nah, ini urutannya. Fa inhum ata'u, kalau sudah mentaati mau sholat 5 waktu, beritahukanlah shadaqatan, wajib mereka zakat. Nah, urutannya 3 ini. Adapun puasa Ramadan nanti kan, karena kan Ramadan tuh nunggu waktunya Ramadan. Tapi kalau zakat ya, kalau sudah waktunya ya sudah nisab ya dikeluarkan zakatnya. Maka zakat ini yang paling pertama disampaikan setelah sholat 5 waktu. Nah, kata-kata ini dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka ini maksudnya mereka umat Islam. Maka ini menunjukkan bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada non muslim meskipun untuk kerabat sendiri. Saya punya kerabat kafir, dia miskin, boleh enggak fitrah saya kirim kepada mereka? Tidak boleh. Kenapa? Zakat fitrah itu zakat wajib, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Oh, saya kasihan ini kerabat saya. Kalau kamu kasihan, kamu sedekahi tapi bukan sebagai zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ada alokasinya, sedekah sunnah ada alokasinya. Jangan dibolak-balik. Kalau zakat fitrah kita berikan kepada kerabat kita yang kafir, tidak sah. Berarti kita masih punya tanggungan zakat fitrah belum ditunaikan. Nah, maka ilmu zakat ini perlu dipelajari supaya zakat kita sah. Kemudian terakhir, waman, dan barang siapa yang talzamul muzakkiya nafaqatuhu, wajib bagi seseorang untuk menafkahinya, la yadfa'uha ilaihim, tidak boleh zakat diberikan kepada mereka, bismil fuqara wal masakin, sebagai haknya fakir miskin. Misalnya gini, saya punya istri saya miskin, saya punya anak saya miskin, saya punya bapak saya miskin. Misalnya, saya tidak boleh zakat untuk bapak, untuk ibu, untuk kakek, untuk nenek, untuk istri, untuk anak, untuk cucu, sebagai haknya orang miskin. Enggak boleh.
Karena itu ringkasnya tidak boleh diberikan kepada al-usul wal furu'. Zakat tidak boleh diberikan kepada al-usul. Usul itu adalah bapak, ibu, kakek, nenek terus ke atas. Furu' itu adalah cabang, anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Semuanya nggak boleh zakat diberikan kepada mereka. Bapak saya sangat miskin, kasihan beliau, saya pengen fitrah kepada beliau. Tidak boleh. Fitrah berikan kepada yang lain. Adapun bapakmu kamu kasih dari hartamu yang lain, bukan dari fitrah. Tidak sah fitrah diberikan kepada bapak, kepada ibu, nggak boleh. Meskipun bapak ibunya miskin, harus diberikan yang lain. Perhatikan kata-kata di sini, la yadfa'uha ilaihim, tidak boleh diserahkan kepada mereka bismil fuqara, sebagai haknya orang fakir miskin. Tapi kalau sebagai hak yang lain boleh. Misalnya seorang suami kaya mengeluarkan zakat, diberikan kepada istrinya. Kenapa? Istrinya bisnis bangkrut, utangnya 10 yuto. Nah, maka boleh suami ini zakat kepada istrinya. Nih, saya kasih kamu zakat 10 juta sebagai hak gharim, orang yang punya utang. Nah, maka istrinya menerima uang 10 juta, kemudian dia bayar utangnya dengan 10 juta tadi dari suaminya, dari zakatnya, nggak apa-apa. Jadi yang tidak boleh adalah kalau dia sebagai nama fakir miskin, tapi kalau dia sebagai gharim nggak ada masalah. Nah, sekarang apa bedanya fakir dengan miskin? Banyak sekali perselisihan pendapat para ulama membedakan fakir atau miskin. Sebagian mengatakan miskin lebih miskin daripada fakir, sebagian mengatakan fakir lebih miskin daripada fakir. Pendapat yang saya ikuti adalah fakir itu lebih miskin daripada miskin. Jadi miskin ini tingkatannya di atasnya fakir. Jadi fakir ini miskin ini nemen. Kalau miskin ini miskin tapi tidak terlalu nemen. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalam Quran. 2 dalil kita temukan bahwasanya orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah Al-Hajj ayat 28 tentang kurban Idul Adha. Apa kata Allah? Wa at'imu fakulu minha, makanlah sebagian kurbanmu, wa at'imu, berilah makan, al-ba'is, kepada orang miskin, al-faqir, yang fakir. Nah, ketika disebutkan kata-kata fakir bukan miskin, ini menunjukkan bahwa fakir itu lebih fakir daripada miskin. Ini dalil pertama. Dalil kedua, pada surah Al-Kahfi ayat 79, Allah bercerita tentang Nabi Khadir dan Nabi Musa. Nabi Khadir mengatakan, ammas safinah, adapun kapal yang saya rusak, fakanat limasakin, itu kapal milik orang-orang miskin, ya'maluna fil bahri, mereka kerja di laut, fa'aradtu an a'ibaha, saya ingin membikin cacat kapal tadi, wa kana wara'ahum malikun, karena di depan nanti ada seorang raja, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan merampas setiap kapal yang tidak cacat. Maka saya bikin cacat supaya tidak dirampas. Nah, dari cerita ini diambil kesimpulan orang miskin itu bisa punya kapal. Kalau zaman sekarang orang miskin bisa punya mobil. Pernah ada orang tanya, Pak, ini ada orang miskin punya mobil, Ustaz, boleh nggak dikasih zakat? Saya waktu itu balik bertanya, piye to miskin di mobil pripun, Pak? Oh, miskin iku kudune naik sepeda ontel malah di mobil pripun? Dia miskin karena zahirnya miskin katanya. Dari mana taunya? Bajunya tidak ada yang bagus. Melihat anak-anaknya banyak juga bajunya juga nggak ada yang bagus. Terus kok bisa punya mobil, saya tanya. Ternyata dia punya mobil itu dikasih orang. Mobilnya ya elek sisan. Jadi mobil bekas elek. Nah, saya katakan, oh jelas miskin niku. Itu dia punya mobil tapi bukan orang kaya. Kenapa? Karena definisi miskin adalah orang yang kebutuhannya tidak tercukupi oleh penghasilannya. Itu namanya miskin. Misal, setiap bulan kebutuhan pokok saya adalah 1 juta misalnya. Ternyata penghasilan saya hanya 900.000. Berarti saya miskin karena saya kurang 100.000.
Adapun kalau fakir adalah orang yang penghasilannya tidak mencukupi separuh dari kebutuhan wajibnya. Kebutuhan pokoknya setiap bulan 1 juta, penghasilannya setiap bulan hanya 400.000, ini fakir namanya. Kalau penghasilannya 500.000, miskin. Penghasilannya 600.000, miskin. Nah, itu bedanya fakir dengan miskin. Maka alhamdulillah, kalau dengan definisi ini saya tidak termasuk fakir, saya tidak termasuk miskin. Sehingga kalau mau ngasih zakat kepada saya, jangan diberi nama fakir miskin, tidak sah. Sebagian orang itu ada yang ngasih zakat saya, Pak. Iya betul. Saya kaget, Pak, loh kok saya dizakatin apa, Pak? Oh, motorku nggih lancar, omahe wis duwe iki. Oh mboten Ustaz, niki fisabilillah. Oh ya sudah, kalau begitu enggak apa-apa. Karena definisi fisabilillah salah satunya adalah penyebar ilmu agama. Nah, boleh seperti itu. Termasuk guru TPA tadi. Guru TPA itu menurut saya paling penting loh, Pak. Kalau anak-anak enggak diajari Quran, itu nanti gedenya jadi apa anak-anak itu? Maka guru TPA ini menurut saya ini adalah benteng penting ini. Kalau nggak ada guru TPA, anak-anak kita udah rusak semuanya udah. Apalagi zaman sekarang anak-anak sudah bawa HP dan sebagainya, nggak diajarin baca Quran, gedenya bapaknya nanti kalau udah jadi bapak jadi apa nanti? Kalau bapak ibunya nggak bisa baca Quran, anak-anaknya terus jadi apa nanti? Nah, maka ini penting sekali guru TPA untuk diperhatikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum.